Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya ingin berbagi tips dan cara untuk pembuatan daripada reverse forward pada motor induksi dan juga pompa air. Oke, kita langsung ke videonya. Untuk pertama-tama kita akan membahas teori tentang uh, reverse forward. Seperti yang kita lihat di sini, salah satu contoh rangkaian reverse forward itu seperti ini. Kita langsung next. Definisi reverse forward dari segi bahasa itu maju mundur, berarti maju dan juga mundur. Sesuai dengan namanya, kontrol motor ini menawarkan fitur dua arah putaran motor, yaitu searah jarum jam dan searah jarum jam atau biasa disingkat dengan CW, dan berlawanan arah jarum jam atau biasa disingkat CCW. Control forward reverse untuk selanjutnya disingkat FR. Sering ditemukan pada aplikasi yang membutuhkan dua arah seperti conveyor. Lalu prinsip kerja daripada motor induksi forward reverse ini, sebagai contoh kasus pembicaraan kali ini kita menggunakan sebuah arus motor bolak-balik 3 fasa, misal motor induksi sudah pasti, yang akan dikontrol menggunakan rangkaian kontrol forward reverse. Bagi yang pernah kuliah tentang motor listrik pasti masih ingat akan bagaimana mengubah putaran searah jarum jam menggunakan urutan standar UVW atau L1, L2, dan L3 atau 3 fasa. Untuk motor 3 fasa kali ini putaran motor diubah dengan menukar urutan fasa ke motor, yaitu menjadi VUW. Oke, bisa dilihat kurang lebihnya seperti ini teman-teman untuk daripada rangkaian motor 3 fasa forward reverse ini. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung buat rangkaiannya di software Cadesimo. Oke teman-teman, di sini ada software Cadesimo, yaitu seperti biasa ketika kita login atau kita membuka softwarenya, pastikan password sudah terisi dengan benar dengan dengan password yaitu PIN 4962. Jika sudah, tampilannya akan seperti ini dan kita langsung saja buat pada rangkaian berikut ini. Kita lihat di sini ada 3 fasa dan 1 netral dan juga ada ground. Tanpa berlama-lama kita langsung buat pada bagian kali ini. Kita gunakan tentu saja tidak lain dan tidak bukan adalah 3 fasa itu sendiri. Untuk line kita gunakan coklat, untuk L1 kita gunakan L2 biru, lalu merah untuk L3. Kita gunakan netral, kita gunakan hitam untuk netral, lalu kita akan gunakan ground seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita bisa lihat, kita akan cari MCB. Kita akan cari MCB. Karena kita gunakan 3 fasa, kita akan gunakan MCB 3 fasa tentunya. Lalu kita akan gunakan kontak bantu yaitu 6.
kita cari kontak bantu. 6 kita beri di sini, lalu untuk ini kita akan beri motor dan juga overload relay. Kita lihat, kita cari overload relay. Seperti ini. Dan juga tentu saja kita gunakan motor. Seperti ini. Lalu kita akan wiring pada masing-masing rangkaian ini. Sebentar, ini kurang ke atas sedikit. Oke, kita ke ataskan sedikit. Kita langsung sebentar. Ini sebenarnya softwarenya ada bug, yaitu khusus untuk overload relay ini. Ketika kita menggunakan satu, itu otomatis dia akan memberikan dua. Jadi ini bug dari software itu sendiri. Jadi kita singkirkan saja dan kita fokus ke rangkaian kita kali ini. Lalu ini ke ground, dan jangan lupa kita akan beri ini, lalu kita sambungkan ke sini, ini juga. Lalu ini juga ke sini. Jika sudah seperti ini, kita langsung buat MCB kedua dengan 2 MCB. Kita gunakan 2 MCB saja. Kita lihat 2 MCB benar. Lalu kita akan gunakan tombol emergency. Lalu kita akan gunakan NONC auxiliary head relay. Ini untuk men-trigger overload relay di sini. Lalu tentu saja kita akan gunakan NC. Sebentar, kita gunakan tombol NC biasa untuk tombol stop. Lalu kita akan gunakan NO untuk tombol on. Langsung kita beri kontak bantu untuk latchingnya seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita akan gunakan NC di sini. Lalu kita akan berikan kontak bantu. Kita lihat, kita cari kontak bantu. Ini sudah benar. Lalu kita akan beri lampu untuk indikator menyala, supaya dari luar tuh kita bisa melihat apakah sudah bekerja dengan baik.
lalu kita beri lampu, total ada 4, yaitu untuk forward, reverse, trip, dan juga tentunya off. Lalu kita akan beri tombol lagi, kita beri tombol pada ini, lalu kontak bantu, lalu kita beri NC. Untuk bagian off kita beri 2. Oke, jika sudah seperti ini kita akan gunakan wiring. Kita akan sambungkan semuanya. Kita gunakan latching di sini dan di sini. Lalu beri di sini. Di sini. Kita sambungkan. Lalu kita beri wiring lagi. Nah, untuk MCB yang satunya kita beri pada netral. Lalu kita sambungkan semua pada yang bagian bawah. Kita ke atas. Lalu kita ke sini dan ke sini. Kita sambungkan. Oke, jika sudah seperti ini, step berikutnya itu tentu saja tidak lain dan tidak bukan kita akan memberi alamat pada masing-masing rangkaian ini. Seperti ini kita beri MCB, lalu ini kita beri MCB 2, lalu kita akan berikan ini KF. Sebentar, kita KF, lalu ini KR, lalu ini overload atau OL, ini emergency, kita singkat saja EMS. Sepertinya ada kesalahan di sini. Saya baru sadar kalau emergency ini tidak NC. Sebentar, NC kita cari emergency NC. Ya, sudah seperti ini. Kita beri EMS, kita beri OL karena ini kontak bantu dari relay, lalu kita beri stop kalau tidak salah. Oh iya benar. Lalu for untuk forward, lalu ada K untuk KR, lalu di sini KF, lalu di sini KR,
Dan untuk ini kita beri forward. Untuk indikatornya kita akan gunakan warna hijau. Lalu untuk reverse kita akan beri warna bebas sebenarnya, merah, grey. Kita akan beri warna biru. Lalu ini untuk kita lihat. Oh, ini untuk OL overload ini kita beri yellow atau kuning. Lalu kita beri trip. Lalu untuk off. Dan sepertinya untuk wiring kita belum selesai, teman-teman. Saya melihat ada kesalahan di sini. Nah, sudah benar. Kita akan namakan ini KF dan KR. Ya, bisa dibalik juga bisa, tidak masalah. Oke, rangkaian sudah jadi. Kita langsung simulasikan. MCB. Sebentar, kita lupa memberikan indikator warna pada tombol off dengan warna merah. Kita langsung next. Kita nyalakan kedua MCB. Lalu kita akan nyalakan. Sebentar teman-teman. Di sini KF kalau tidak salah. Kita lupa memberi alamat pada latching KR. Lalu di sini adalah ref. Ya, saya lupa. Oke, langsung next, nyalakan kedua MCB tentunya, dan lampu indikator merah akan menyala. Jika kita tekan forward, kita akan lihat pada rangkaian motor dia akan berputar ke kanan seperti ini. Nah, dan indikator forward otomatis akan menyala. Dengan cara mengetahuinya ya dari indikator ini, dari warna hijau ini, forward. Lalu ketika kita tekan reverse, sebentar, kita nyalakan terlebih dahulu. Kita tekan forward, dia akan ke kanan, berputar ke kanan. Lalu kita pencet stop, kita akan tekan reverse, lalu dia akan ke kiri seperti ini. Jadi harus bertahap, tidak boleh langsung forward ke reverse. Kita harus stop dulu sebelum mengubah daripada motor induksi forward reverse ini. Kita klik emergency, apakah dia akan mati? Ya, semua sistem mati. Oh iya, ini sepertinya ya ini sebenarnya bener sih, cuman ya ini masih bisa sih teman-teman. Mungkin kalau versiku ini EMS kita akan turunkan sedikit ya untuk tidak bener gini deh ya benar. Oke, ini ketika kita pencet forward otomatis tombol indikator off ini mati karena kontaktor KF ini bekerja. Jadi otomatis kontak bantu NC pada bagian jalur tombol off itu mati. Lalu juga pada ref, pada reverse ini pastinya juga mati ya karena ada KR. Lalu kita akan tes overload apakah indikatornya nyala, dan ternyata menyala trip seperti ini. Mungkin untuk penjelasan daripada motor induksi forward reverse ini sampai segitu saja. Mungkin kita next langsung ke rangkaian pompa air otomatis ya. Oke.
Oke, untuk berikutnya adalah rangkaian pompa air. Sebelum kita masuk ke software Kadesimo, kita harus mengetahui dasar teori daripada pompa air. Seperti ini kurang lebih, langsung saja definisi pompa air itu rangkaian kontrol pompa air dengan pressure switch ini berfungsi untuk mengendalikan motor pompa secara otomatis sekaligus memberikan proteksi. Pada sisi power circuit, sumber 3 fasa masuk melalui MCB lalu diteruskan ke kontaktor dan overload relay sebelum menuju motor pompa. Sedangkan sisi kontrol sirkuit menggunakan sumber satu fasa melalui MCB kecil, melewati emergency switch, lalu ya seperti kita lihat di sini ada overload switch, lalu tombol stop, start, latching, pressure switch, lalu ada kontaktor. Lalu untuk prinsip kerjanya sendiri, prinsip kerja rangkaian pompa air dengan pressure switch adalah mengatur hidup dan matinya motor pompa secara otomatis berdasarkan tekanan air pada sistem saat tekanan air turun di bawah batas yang ditentukan. Pressure switch menutup rangkaian kontrol sehingga arus mengalir ke koil kontaktor. Kontaktor menutup dan motor pompa menyala untuk memompa air. Ketika tekanan air sudah mencapai batas atas, pressure switch akan membuka rangkaian kontrol sehingga koil kontaktor kehilangan arus. Lalu kita bisa langsung next saja. Untuk rangkaian kurang lebihnya seperti ini. Jadi langsung saja kita eksekusi. Kita ke software Kadesimo. Oke, kita langsung gunakan 3 fasa. Kita akan gunakan wiringnya. Kita buat seperti ini. Oke, kita bisa lihat untuk pembuatannya kurang lebih seperti ini. Kita gunakan MCB 3 fasa, lalu kita beri kontak bantu, lalu ada overload relay. Kita gunakan motor, lalu kita akan beri overload relay. Kita geser. Seperti biasa, overload relay ini ada bug daripada softwarenya itu sendiri. Kita langsung sambungkan. Untuk pembuatan pompa air otomatis ini sebenarnya cukup mudah daripada forward reverse tadi. Kita beri ground. Jika sudah seperti ini, kita beri 2 MCB. Kita akan beri oke. Kita akan gunakan NC untuk jadi emergency, lalu ada OL.
kita salah gunakan, kita beri OL yang ini, kita singkirkan, kita stop, kita beri tombol stop yaitu NC, lalu start untuk NO, lalu kita akan beri latching, kontak bantu, lalu ada kontaktor, 2 kontaktor, lalu kita beri tombol NC, kita gunakan di sini. Jika sudah seperti ini, kita rapikan terlebih dahulu. Oke, kita sambungkan. Kita beri di sini, di sini. Lalu kita buat jalur netral ke MCB. Lalu kita langsung beri alamat, kita akan beri nama MCB, lalu ini R, maksud saya K, OL, MCB 2, emergency, lalu ini OL, lalu ini stop, lalu ini start, lalu ini R, ini R, dan ini K. Lalu ini untuk float, ini untuk press. Kita sambungkan terlebih dahulu, kita gunakan warna hitam. Oke, langsung kita simulasikan saja. Kita sebentar, kita beri nama MCB2, langsung start, langsung kita start, dan pompa air ini akan memompa, dan ketika tekanan tinggi maka press ini akan menyala, tapi tetap berjalan otomatis seperti ini. Lalu ketika tidak ada tekanan, maka motor akan menyala. Lalu ketika kita menggunakan tombol pelampung ini float, maka pompa air tidak akan menyala. Seperti itu. Jika kita tekan EMS, maka akan berhenti semua. Kita tekan start lagi, kita akan overload. Apakah berhasil? Ya, benar berhasil. Ya, mungkin cukup
videonya sampai situ saja. Jika ada kesalahan dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.